never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. MotoGP menangkap percakapan antara Marc Marquez dan Tardozi. Usai Grand Prix Spanyol, MotoGP membagikan video tentang segala sesuatu yang tidak terlihat setelah selesai. Dan protagonisnya adalah Marc Marquez dan tim Gresini setelah berhasil finish kedua di balapan Jerez dan dibintangi bersama Pecco Bagnaia, pertarungan para juara untuk kemenangan. Dalam video tersebut tampak perbincangan antara Marc dan Tardozi yang tidak sia-sia. Dalam video tersebut Anda dapat melihat ketika Marc tiba di Corralito di mana dia memeluk seluruh timnya dan berbicara tentang balapan. Mengakui bagaimana keadaannya di lap pertama, "Saya tegang karena terjatuh kemarin." Berbicara dengan Nadia Padovani, pemimpin tim Gresini, mereka mengatakan bahwa Pecco kemudian mengerem pada upaya menyalip kedua dan Marc tidak punya pilihan lain. "Kami berkata, tetap di sana, kata Nadia kepada Marc, yang ditanggapinya, "Saya tidak bisa pergi tanpa berusaha." Pada saat yang sama, dia berkomentar bahwa kecepatan berkendara sendirian sangat bagus. Sahabatnya, yang bersamanya saat balapan, juga terlihat mengatakan bahwa mereka akan berperang dan mereka hanya terpaut 32 poin dari pemimpin kejuaraan dunia. Tepat setelahnya, guru Ducati, Gigi Dall'Igna, tampak memberi selamat secara langsung kepada Marc Marquez. Dilanjutkan dengan jabat tangan dan pelukan antara Marc Marquez dan Bagnaia. Tardozi tampil pertama kali untuk memberi selamat kepada Gresini, namun itu bukan yang terakhir. Sudah berada di garasi tim Gresini, terlihat suasana seolah-olah sebuah kemenangan, karena bagi Marc Marquez ini berarti sesuatu yang sangat penting dalam karirnya. Bisa dibilang, secara resmi, babak baru telah dimulai setelah perjalanan cedera yang berlangsung selama 4 tahun itu. Hanya dalam beberapa bulan, Marc tampaknya telah menemukan, tidak hanya sebuah tim, tetapi juga sebuah keluarga di mana ia merasa nyaman dan merasakan kembali rasa kupu-kupu di perutnya. Seperti yang disebutkan oleh Marc Marquez sendiri segera setelah dia menyelesaikan balapan, dia merasa tegang di lap pertama. Sementara itu, Miguel Oliveira menilai aturan tekanan ban minimum MotoGP tidak boleh diterapkan di trek basah, seperti sprint Jerez. Sejak Grand Prix Inggris 2023, kejuaraan dunia MotoGP telah memberlakukan tekanan minimum pada ban depan dan belakang Michelin. Suatu tindakan yang tampaknya bertujuan untuk menjamin keselamatan pengendara. Namun, aturan ini dikritik habis-habisan oleh para pebalap musim lalu. Karena tekanan depan minimum 1,88 bar memberi mereka sedikit margin sebelum kompon membengkak dan menjadi lebih rentan terhadap tabrakan. Michelin setuju untuk mengurangi tekanan minimum ban depan menjadi 1,8 bar pada tahun 2024 untuk memberikan lebih banyak ruang bagi pengemudi dan tim untuk bermanuver. Namun, dalam balapan sprint Grand Prix Spanyol terakhir, hingga 5 pembalap mendapat penalti 8 detik tambahan pada waktu terakhir tes mereka karena berkendara di bawah tekanan depan minimum selama lebih dari 30% balapan. Yang paling terkena dampaknya adalah Fabio Quartararo yang berhasil bangkit kembali dalam balapan dari posisi 23 ke posisi ketiga di tengah kemelut akibat terjatuh. Namun kemudian turun ke posisi kelima karena sanksi Dani Pedrosa yang mewarisi podium. Pada sprint Jerez, 15 pembalap terjatuh dalam 12 lap, dan sebagian besar kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelembapan. Oliveira menilai aturan tekanan minimum ban hanya boleh diterapkan saat aspal benar-benar kering. "Hari ini, Minggu, trek relatif normal dan itu membuat hidup kami sedikit lebih mudah," ujarnya usai balapan panjang di Jerez. Bagaimanapun, aturan tekanan ban minimum saat trek basah, seperti saat sprint, menurut saya seharusnya tidak ada. Karena tekanan 0,05 bar bukanlah kunci yang akan memberi Anda kunci untuk melakukan ban. Performa bagus, jelas pria asal Portugal itu. Marc Marquez berbicara tentang warisannya di Ducati dan pembelajarannya dalam beberapa tahun terakhir.
Marc Marquez berbicara di saluran Audi Spanyol bersama Carlos Sainz tentang semangat yang menyatukan mereka berdua. Meskipun mereka berasal dari kategori dan generasi yang berbeda, namun ada banyak nilai yang mereka bagikan. Dalam percakapan tersebut, di antara banyak topik, babak baru dalam karir Marc Marquez setelah penandatanganannya dengan Ducati, dan seluruh periode pembelajaran dan refleksi yang dialami dalam beberapa tahun terakhir dengan cedera dibahas. Kepergiannya dari Honda tidaklah mudah, namun baginya itu adalah kunci untuk memulihkan sensasi dan rasa kupu-kupu di perutnya, karena, dengan kata-katanya sendiri, ia mengakui bahwa ketika Anda sedang mengalami masa buruk, apa yang Anda cari adalah perubahan pada diri Anda. Temukan kepercayaan diri itu. Dengan percaya diri Anda berani melakukan hal berbeda, dan apa yang saya cari atau niatkan dalam perubahan ini adalah membuat aspek itu tumbuh kembali. Setelah 11 tahun di Repsol Honda, melakukan lompatan ke sepeda motor yang benar-benar berbeda selalu rumit, meskipun itu adalah yang terbaik di grid. Dan dalam pembicaraan tersebut, inti dari unlearning disinggung, itulah yang harus dilakukan Marc lakukan untuk mengadaptasi Ducati. Beri komentar bahwa setelah lebih dari 10 tahun mengendarai sepeda motor dengan gaya yang sama, Anda memiliki beberapa sifat buruk yang harus Anda tinggalkan dan beradaptasi terlebih dahulu dengan sepeda motor tersebut, lalu memoles detail-detail kecilnya. Tidak mudah untuk menghilangkan sifat buruk tersebut dari pikiran Anda, dan Anda harus realistis tentang dari mana Anda berasal, melarikan diri dan mengetahui apa yang Anda butuhkan dan kemana Anda ingin pergi. Pada satu titik dalam percakapan, Melon tentang pentingnya kesalahan terungkap. Marc sadar bahwa dia telah memenangkan banyak hal di masa lalu dan mereka menghormatinya, namun dia datang ke Gresini untuk belajar. Saya datang ke sini untuk berkontribusi. Jika saya melakukan kesalahan, pelatih harus memberitahu saya. Sementara itu, Alex Rins menjelaskan bahwa ia sempat menguji mesin baru Yamaha selama akhir pekan GP Spanyol, namun tidak mengubah apapun dibandingkan sebelumnya. Yamaha tenggelam dalam pengembangan sepeda motor yang benar-benar baru untuk tahun 2025. Sebuah prototipe yang di dalamnya Yamaha telah mengerahkan segala upayanya sebagai landasan untuk menjamin kelangsungan Fabio Quartararo selama 2 tahun ke depan. Setelah pembaruan ini tercapai, pabrikan Jepang harus memenuhi janjinya dan, seperti yang diumumkan Senin ini, mereka sedang menguji sasis baru, lengan ayun, paket aerodinamis, dan mesin baru, meskipun bagian terakhir ini masih terlalu dini. Sementara Quartararo, sang headliner garasi biru, memberikan tanda-tanda optimistis terhadap apa yang diuji di Jerez. Alex Rins mengalami beberapa kendala, terutama pada mesin dan fairing baru. Senin adalah hari yang sangat produktif dalam hal suku cadang baru, jelasnya.